salaf kita adalah orang-orang yang cerdas dan cerdik. Tidak membuat sebuah tradisi kecuali dengan tujuan. Tidak membuat sebuah tradisi kecuali karena sebuah sumber yang mereka ketahui bersama bahwasanya itu penuh dengan kebaikan dan hikmah. Di antara hikmah daripada adanya tradisi pembacaan kitab Bukhari pada bulan Rajab, dan sekarang kita baca di bulan Sya'ban, dan alhamdulillah kita sudah menghatamkannya, dan sekarang pada penghujung acaranya, maka bukan berarti tanpa ada maksud dan tujuan. Di antara tujuannya itu adalah supaya kita paham benar-benar bahwasanya kehidupan kita semuanya itu penuh dengan misteri, penuh dengan kebodohan, penuh dengan ketidaktahuan, penuh dengan hal yang sifatnya itu dugaan. Kita besok masih hidup atau tidak, masih dugaan. Kita nanti sempat kawin atau tidak, sifatnya juga dugaan. Kita punya rezeki yang melimpah atau tidak, sifatnya juga dugaan. Apapun yang ada di depan kita ini, itu merupakan sebuah dugaan yang bersumber daripada misteri. Sehingga pantas kalau seumpama para ulama mengatakan sesuatu yang misteri terkait dengan kita lebih banyak daripada sesuatu yang fakta dan nyata di sekitar kita. Maka yang menyingkap sebuah kemisterian itu, baik terkait dengan kesehatan kita, terkait dengan masa depan kita, baik masa depan kita di dunia, masa depan kita di akhirat, masa depan kita di alam barzah, masa depan kita ketika di alam mahsyar, semuanya tersingkapkan di dalam hadis yang dibaca dan telah kita baca ini. Semua yang kita takutkan, semua yang kita harapkan, semua yang kita cita-citakan juga terkait dengan hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga beberapa banyak, bukan cuma ribuan, bahkan jutaan daripada hikmah dan rahasia yang Allah ungkap melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW dari hadis-hadis ini. Bahkan salah satu daripada mantan anggota BIN bercerita, Pentagon, suatu lembaga ketentaraan terkuat di dunia, mereka itu tidak melakukan sebuah invasi atau penyerangan kepada suatu negara kecuali pasti dia itu merujuk dulu kepada kitab rujukannya. Dan ternyata kitab rujukannya itu adalah berisikan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana jelaskan bahwasanya suatu waktu sebelum Nabi SAW meninggalkan dunia yang fana ini, beliau itu pernah beberapa hari secara terus-menerus menjelaskan apa yang akan terjadi dari zamannya sampai hari kiamat nanti. Bahkan disebutkan dengan nama-nama orangnya. Mana itu semuanya hadisnya? Ketika terjadi peperangan salib, baik yang pertama maupun yang kedua, itu banyak yang hilang dan punah. Dan yang tetap masih ada dan kita sekarang berpegang teguh dengannya, itu adalah kitab Bukhari. Yaitu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, itu adalah kitab Sahih Bukhari. Maka kitab inilah yang jadikan sebagai rujukan kita, penyelamat kita, penerang kita, pembawa kebahagiaan bagi kita, juga penegur kita, pemberi peringatan kepada kita, semuanya ada di sini. Yang kita pelajari dari mulai hari Sabtu sampai hari Kamis, dari mulai pagi sampai malam, itu semuanya ada di sini. Semuanya bersumber daripada hadis dan juga Al-Quran. Oleh karena itu, alhamdulillah, jangan sampai kita itu keluar nantinya setelah kita buka pesantren semuanya insya Allah, buka madrasah diniyah semuanya insya Allah, mempunyai majelis-majelis semuanya insya Allah, kemudian kita itu lupa akan tradisi ini. Tradisi ini adalah sebuah pengingatan. Memang sebuah peringatan dan pengingatan itu cuma sebuah usaha dan ikhtiar. Kenapa? Karena yang memberikan peringatan itu bisa diterima atau tidak itu hanya Allah. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW pun ucapannya, tindakannya, keadaannya, semua itu cuma sebatas peringatan. Sehingga Allah Ta'ala firman, innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Hanya muzakir, ini termasuk muzakir. Ucapannya Nabi Muhammad SAW muzakir,
kelakuan dan tindakan serta akhlak mulia Nabi Muhammad SAW juga muzakir. Untuk apa? Memberikan peringatan kepada kita bahwasanya jangan lupa kita punya pedoman. Ini pedoman kita, pedoman hidup kita. Yang berpegang teguh dengan pedoman tersebut, maka dia tidak akan celaka selama-lamanya, akan bahagia selama-lamanya.